Saya bercita-cita untuk menjadi salah satu pegawai di Kementerian Lingkungan Hidup. Dari awal itu saya ikut wawancara, itu saya udah memberikan rencana masa depan saya yang ingin menjadi penyuluh lingkungan dan juga ikut berkontribusi di lingkungan. Saya nggak pernah menyesal untuk ikut organisasi karena membantu saya untuk berkembang, terutama di bagian manajemen waktu. Saya pernah ikut kelompok siswa peduli AIDS dan juga narkoba. Paling sering itu saya jadi tutor sebaya, sharing informasi tentang bahaya narkoba itu dulu waktu SMP. SMA mulai gabung forum anak daerah, program kerjanya seperti volunteering di desa yang agak jauh. Jadi di yayasan tersebut emang berfokus untuk mengembangkan talenta dari adik-adik yang ada di sana. Itu kita emang fokusnya ke isu anak. Ada kegiatan untuk mengembangkan kreativitas dari adik-adik, terutama yang ada di Kabupaten Buleleng, dengan mengadakan Bahana Kreasi Anak atau BKA. Nama proyek sosial saya itu Our Education. Salah satu komunitas yang berusaha untuk sharing informasi, terutama untuk adik-adik SMP, agar mereka bisa mempersiapkan diri lebih awal mengikuti Olimpiade Sains Nasional. Dengan adanya Our Education ini, saya berharap agar adik-adik itu bisa termotivasi. Kedepannya nanti mereka bisa ikut program beasiswa yang akan membantu mereka untuk berkuliah, bahkan sampai ke luar negeri. Jadi ketika Mesya keterima saya luar biasa sekali. Saya bangga sekali punya anak Mesya dan juga yang lainnya. Langkah saya pertama adalah saya pasti telepon orang tuanya. Saya selaku kepala sekolah sangat dekat sekali dengan orang tuanya. Sehingga saya malam itu saya telepon, rasa bangga saya dan orang tua juga bangganya. Sehingga dari situ saya memberikan petuah-petuah. Jadi apa yang harus kita lakukan bersama-sama agar Mesya dan lainnya bisa kuat dan tahan, bagaimana dia bisa maju melangkah pada beasiswa Indonesia Maju. Nama saya Ikrar Sumadi Seputri, nama lengkapnya. Umur 44 tahun. Profesi tukang pijat keliling. Ketika menerima berita dari Mesya meraih medali perak, ternyata anak saya bisa gitu. Dari prestasi-prestasinya itu semua saya bangga dari awal dia. Tapi yang paling saya sekarang paling gini itu yang ini bisa ikut Olimpiade, bisa dapat perak itu saya benar-benar gimana nggak menyangka. Soalnya kan banyak persaingan ketat gitu. Nangis denger itu, lihat itu saya mengikuti di YouTube-nya itu kan saya dengerin itu. Kita tidak ada kata sesuatu yang tidak mungkin. Jadi tidak ada alasan anak tidak mampu berprestasi. Justru yang pertama adalah bagaimana mereka berani dan mampu mencoba gitu ya, mencoba. Sekali gagal tidak masalah, tetapi mereka ampuh, kuat, tangguh. Nah, ini untuk meraih beasiswa ini kan luar biasa, perjalanannya panjang. Ya, sehingga saya selalu mensupport untuk mencari orang yang sukses perlu memerlukan perjalanan yang panjang. Jadi kuncinya adalah mereka bisa tahan banting. Kalau saya bilang yang paling berperan itu pasti mama, karena mama itu dari saya kecil emang selalu mendukung apapun yang saya lakukan. Um, saya jadi pengen nangis. Mama itu selalu ngusahain yang terbaik buat saya gitu. Jadi bapak kan termasuk yang agak strict gitu kan. Tapi mama tuh selalu bisa bantu dukung dan jelasin sesuai apa yang saya cita-citakan. Misalkan sekolah di sini itu karena agak jauh kan bapak jadi kasihan juga sama mama kan bakal nganter. Cuman mama selalu yakinin gitu kalau nggak masalah, dan akhirnya saya sekolah di tempat yang emang jadi impian saya gitu. Istilahnya sia-sia kalau misalkan saya ngelakuin suatu kesalahan yang negatif gitu. Jadi intinya mama selalu dukung saya buat melakukan hal yang positif sih. Dari awal mau bilang mama pengen kuliah di luar, tapi kan saya sudah jelasin keadaan kalau dari biaya sendiri kan sudah tidak mungkin keadaan orang tua kan. Tapi saya gitu, kalau kakak pengen kakak cita-cita kakak besar pengen kuliah, kakak harus ya punya
kemampuan atau kekuatan sendiri untuk bisa meraih semua itu. Kalau dari sekolah benar-benar mendukung Mesya, dia kemana-mana Mesya, itu ada bu gurunya, dia selalu kemana-mana dia nganterin Mesya. Pokoknya mendapat dukungan dari sekolah juga, Mesya kemana, lomba kemana, selalu mendapat dukungan. Saya ketemu Mesya pertama kali waktu itu ada klub akademik kami, itu kita sebut sebagai Kosmi. Kelihatan dari awal Mesya tuh udah lebih menonjol dari anak-anak yang lain. Jadi saya pantau Mesya waktu itu bikin tulisan rapi banget. Saya malah seneng banget sama catatannya Mesya. Terus akhirnya dia bikin catatan dengan rapi, kemudian dikasih ya gambar-gambar sedikit untuk menarik perhatian untuk belajar, kan saya ajarin seperti itu. Dan itu akan menjadi setidaknya kayak buku catatan, buku sakti buat Mesya. Jadi kemana-mana itu dibawa. Saya sama Mesya udah kayak kakak sama adik gitu. Jadi kemana kita mau belanja, Bu, saya mau belanja cari ini, yuk kita jalan-jalan gitu. Kita pembinaan sampai malam jam 9 malam waktu itu. Nah, saya kan tipenya orang penakut gitu. Saya buru-buru pulang sama Mesya gitu karena gelap gitu. Saya sampai jatuh ketimpa sepeda motor gitu. Jadi saya motor baru Mesya sampai kaget ngelihat. Itu kejadian seru yang akhirnya saya cerita sama Bu Kepse. Lubang yang buat saya jatuh kemarin itu akhirnya di besok itu juga ditutup sama Ibu Kepala Sekolah. Ibu Kepala Sekolah selalu bertanya apalagi yang adik-adik perlukan atau anak-anak perlukan dalam mempersiapkan diri begitu. Berat juga sih rasanya harus pisah dengan anak 4 tahun kan. Tapi kalau dipikir-pikir demi masa depan, rela kan harus bisa ngelepasin dia untuk meraih mimpinya. Dan saya punya harapan sama dia, semoga nantinya saat dia sudah berhasil, dia bisa ya setidaknya membantulah adik-adiknya seperti itu. Buat Mas Menteri dan juga Pak Presiden, jangan lupa untuk tetap menjalankan program Beasiswa Indonesia Maju ini, karena program Beasiswa Indonesia Maju ini sangat bermanfaat buat teman-teman, karena ini seperti dream come true banget buat anak-anak di Indonesia. Tentunya mengucapkan terima kasih banyak atas program yang sudah diluncurkan oleh Mas Menteri, dan program ini sangat memotivasi siswa-siswi kami untuk mengubah masa depan mereka, meraih mimpi mereka, karena terkadang nggak semua anak punya kesempatan untuk kuliah di luar negeri. Padahal mereka selalu ingin gimana sih rasanya pendidikan di luar negeri itu kayak apa. Dan dengan adanya program ini, siswa-siswa yang dalam kategori ekonomi kurang beruntung bisa menikmati pendidikan yang setara dengan yang lainnya begitu.